Dalam beberapa hari terakhir ini, Indonesia lagi dalam keadaan bisa dibilang berduka, tapi kita belum tahu ya kepastian dari berita-berita yang ada. Kita masih berharap semoga semua awak yang ada di KRI Nanggala 402 itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke guys, jadi hari Rabu kemarin itu adalah hari di mana KRI Nanggala 402 itu dinyatakan hilang kontak. Nah, sekilas tentang KRI Nanggala 402, sebelum adanya hilang kontak, Umi mau ceritain dulu ke kalian sejarah singkat tentang KRI Nanggala 402 ini. Nah, KRI Nanggala 402 ini merupakan KRI kedua atau kapal Republik Indonesia kedua jenis kapal selam kelas Cakra di Indonesia. Nah, KRI Nanggala ini berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang mempunyai moto tabah sampai akhir. Nah, kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala yang masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Nama Nanggala sendiri itu berasal dari senjata perwayangan Nanggala. Nah guys, yang kita ketahui 2 hari yang lalu, tepatnya itu sekitar hari Rabu, 3 hari ya berarti ya, bahwa diberitakan KRI Nanggala 402 ini mengalami hilang kontak. Nah, sebelum hilang kontak, KRI Nanggala 402 ini sudah meminta untuk melakukan penyelaman karena KRI Nanggala ini akan ikut dalam latihan penembakan bawah laut. Dan pada tanggal 21 April 2021, tepatnya pukul 3:51 waktu Indonesia bagian Barat, KRI Nanggala 402 ini dinyatakan hilang kontak, guys. Nah, sedikit ciri-ciri umum tentang KRI Nanggala 402 ini. Jadi, KRI Nanggala 402 ini adalah jenis kapal selam kapal Cakra gitu, guys. Dan jenisnya adalah kapal selam serbu. Beratnya itu sekitar 1.285 ton saat di permukaan dan 1.390 ton saat menyelam. Panjang kapal ini sekitar 59,5 meter serta lebar sekitar 6 meteran, guys. Kecepatan kapal ini bisa mencapai 11 knot atau 20 km per jam di permukaan dan 21,5 knot atau sekitar 39,8 km per jam di dasar laut atau saat menyelam. Daya tahan kapal ini itu sekitar 50 hari. Halaman uji cobanya itu bisa mencapai 240 meter. Nah, untuk sensor dan sistem dari KRI Nanggala 402 ini memiliki sistem kendali senjata Signat Sinbad. Kemudian radar permukaan Thomson CSF Calypso I-band, lalu sonar pencarian dan penyerangan aktif pasif, alat elektronik CSU-32, dilengkapi juga dengan PRS 3/4 pasif ringing. Dan kapal KRI Nanggala 402 ini memiliki senjata yaitu 8x533 mm atau 21 in tabung dan 14 torpedo. Nah, berdasarkan sejarahnya, KRI Nanggala ini dipesan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1977. Pembuatan KRI Nanggala merupakan bagian dari pinjaman senilai 625 juta dolar Amerika Serikat dari Jerman kepada Indonesia. Nah, sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat dari pinjaman tersebut digunakan untuk membuat KRI Nanggala ini dan KRI Cakra. Kapal ini didesain oleh Ingenieur Kontor di kota Lubek. Semoga Umi nggak salah dalam penyebutan namanya ya guys. Dibuat oleh Howard Swirky Kiel dan dijual oleh perusahaan Ferrostal di Essen. Pembuatan kapal dimulai pada bulan Maret tahun 1978 dan kapal diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia itu pada tanggal 6 Juli tahun 1981.
Nah, KRI Nanggala sendiri diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Muhammad Yusuf pada tanggal 21 Oktober tahun 1981 di Dermaga Ujung, Surabaya. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah KRI Nanggala 402. Jadi, pada tanggal 21 April 2021, media massa memberitakan bahwa KRI Nanggala 402 ini mengalami hilang kontak. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsikal Hadi Cahyanto, itu melaporkan bahwa Nanggala 402 ini telah gagal melaporkan statusnya setelah melakukan penembakan torpedo di Laut Bali sekitar 95 km di utara Pulau Bali. Nah, terus TNI Angkatan Laut itu menyatakan bahwa pukul 3.00 dini hari ya pada tanggal 21 April 2021, KRI Nanggala ini meminta izin untuk menyelam dan melakukan penembakan bawah laut. Pada pukul 04 WIB, harusnya KRI Nanggala 402 ini memasuki tahap penggenangan tabung torpedo. Dan komunikasi terakhir itu terjadi di pukul 4.25 WIB ketika komandan latihan itu memberikan otoritas kepada Nanggala 402 ini untuk melakukan penembakan torpedo nomor 8. Dan dinyatakan hilang kontak dengan Nanggala 402 ini tepat di pukul 04.30 WIB. Nah, kemudian TNI AL ini langsung mengirimkan distress call ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office sekitar pukul 9.37 WITA untuk melaporkan kapal yang hilang dan terdapat kemungkinan tenggelam. TNI AL juga menjelaskan kemungkinan Nanggala mengalami mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman 600 hingga 700 meter di bawah laut. Nah, saat dilaporkan hilang, KRI Nanggala 402 ini membawa 53 orang bersamanya, diantaranya adalah 49 awak kapal dan 3 orang spesialis senjata. Kapal ini juga diawaki oleh Letkol Heri Octavian sebagai komandan kapal selam. Pada 22 April, Laksamana Pertama Julius Wijojono mengatakan bahwa cadangan oksigen di Nanggala masih cukup bagi 53 orang hingga hari Sabtu 23 April pukul 3.00 WITA. Dan hari ini tepat saat video ini Umi buat, ini sudah hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 14.21 WITA. Kita masih belum mendapat kabar baik mengenai KRI Nanggala ini. Nah, kemarin sempat diberitakan, entah hoax atau tidak, bahwa dikutip dari tweet Jurnal Maritim itu menyatakan bahwa sudah bisa dikontak kembali. Jadi informasinya itu KRI Nanggala ini sudah bisa kontak kembali dengan pusat TNI Angkatan Laut dan menginformasikan bahwa kapal ini sedang mengalami masalah pada electric pump atau alat yang digunakan untuk mendorong si kapal selam ini bisa naik ke permukaan. Nah, dari berita yang ada simpang siur ini, banyak yang mengatakan bahwa KRI Nanggala 402 ini sudah ditemukan namun belum bisa naik ke permukaan. Tapi dari simpang siur yang lain juga mengatakan bahwa berita ini adalah hoax. Pantauan Umi hingga hari ini di media-media massa pemberitaan nasional maupun lokal juga belum ada update terkini mengenai KRI Nanggala 402 ini. Dan setelah ditelusuri, pemberitaan itu ternyata di-upload pada tanggal 22 April, artinya sudah 2 hari yang lalu. Namun besar harapan kita semua bahwasanya KRI Nanggala ini semoga bisa segera ditemukan dan seluruh
putra bangsa yang ada di dalamnya sebanyak 53 orang itu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Itu doa kita bersama ya guys ya. Jadi Umi mohon banget dengan adanya video ini, mari bangsa Indonesia kita doakan untuk KRI Nanggala 402 agar segera bisa ditemukan dan seluruh awaknya itu selamat. Oke, sampai video ini dibuat, Umi baru bisa menjelaskan tentang kronologi serta sedikit sejarah tentang KRI Nanggala 402. Semoga ke depan jika ada kabar baik, ya yang kita harapkan kabar yang kita dapatkan adalah kabar baik mengenai KRI Nanggala 402. Umi akan buatkan video updatean berikutnya dan kita akan bercerita lagi tentang KRI Nanggala 402. Jangan lupa ya guys, selipkan doa-doa terbaik kalian di setiap ibadahnya kalian untuk KRI Nanggala 402 agar Indonesia tidak berduka. Please. Terima kasih, sampai jumpa.